Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Isa Zahra dari Prodi Teknologi Pendidikan, dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Dan sudah saya rangkum dari modul 1 sampai modul 7. Modul 1, konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep dasar teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang dapat melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi pendidikan dapat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu, bidang garapan dan profesional yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki visi yang luas dan mencakup semua faktor yang terkait dalam proses pendidikan. Modul 2, konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kemajuan dan perkembangan produk-produk teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Kedua, perubahan aksesibilitas teknologi oleh peserta didik. Ketiga, semakin besar variasi kebutuhan pendidikan di kalangan masyarakat. Keempat, semakin besar jumlah peserta didik yang membutuhkan berbagai jenis program pendidikan dan diklat. Masih dengan modul 2, ciri pokok PJJ. Pertama, PJJ berbasis institusi yang berarti ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan, sejak perencanaan dan persiapan bahan ajar, sampai pemberian layanan kepada peserta didik. Nomor 2, keterpisahan antara pengajar dan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Keterpisahan itu pada awal pendirinya PJJ selalu berkonotasi dengan jarak geografis. Namun, pandangan itu berkembang dengan menyatakan keterpisahan juga karena tidak dapat peserta didik dan pengajar bersama-sama dalam satu ruang, walaupun mereka sebenarnya hanya terpisah oleh lokasi, ruang, atau gedung. Nomor 3, penggunaan media teknis, cetak, audio, video, dan atau komputer untuk menghubungkan pengajar, peserta didik, dan sumber belajar yang membawa isi pendidikan. Nomor 4, memungkinkan adanya pertemuan tatap muka untuk keperluan pembelajaran dan sosialisasi. Nomor 5, partisipasi dalam bentuk industrialisasi pendidikan tampak dalam subsistem PJJ, terutama dalam produksi, reproduksi, dan distribusi bahan pembelajaran serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Modul 3, mengapa pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh digunakan berdasarkan alasan utama sebagai berikut. Kebijakan untuk memperluas daya tampung pendidikan tatap muka biasa, sedangkan pemerintah dan masyarakat seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, yang memandang PJJ sebagai kebutuhan yang mendesak untuk pemerataan pendidikan. Modul 4, berbagai variasi pendekatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Pertama, online learning. Online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi. Orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 2. E-learning. E-learning atau elektronik adalah meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik. E-learning biasanya digunakan oleh banyak kalangan pengelola pendidikan, termasuk pengelola diklat. 3. Cyberlearning. Cyberlearning adalah proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruh aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet, dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas melalui internet. Masih dengan modul 4, berbagai variasi pendekatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. 4. Virtual learning adalah berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes, hasil belajar. Dalam virtual learning, tampak proses interaksi antara pengajar, peserta didik, dan sumber belajar berbasis web yang menyajikan materi berdiskusi atau chat. 5. Sinkronus atau asinkronus merupakan salah satu komponen dasar interaksi pembelajaran dari PJJ modern. Pada sistem sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar seperti halnya dalam pembelajaran tatap muka namun melalui kelas maya. 6. Distributed learning. Pembelajaran terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, dan pembelajaran berada di lokasi yang terpancar, sedangkan proses pembelajaran terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Modul 4, berbagai variasi pendekatan pembelajaran pada
pendidikan jarak jauh. 7. Hybrid atau blended. Hybrid atau blended learning dipresentasikan dengan aktivitas pembelajaran online yang menggantikan sebagian dari jam pertemuan tatap muka. Jadi, konsepnya hybrid atau blended digunakan untuk mengindikasikan bahwa pembelajaran merupakan campuran pengajaran tatap muka dan pembelajaran online. 8. Mobile learning. Mobile learning adalah belajar secara online dengan menggunakan peralatan device yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta didik dan pengajar. Peralatan yang dimaksud misalnya PDA, Personal Digital Assistant, MP3 player, notebook, mobil phone, iPad, dan jenis komputer tablet lainnya. Modul 5. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh adalah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan dapat memudahkan pendidikan dan peserta didik dalam proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi pendidikan, pendidikan jarak jauh dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang berada di daerah terpencil atau memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan secara tradisional. Modul 6. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Di dalamnya banyak melibatkan penggunaan media dan prinsip komunikasi yang sama dengan penggunaan PJJ dalam memecahkan masalah kualitas dan daya jangkau pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan ada dua macam. Pertama, penggunaan teknologi secara makro. Penggunaan teknologi pendidikan secara makro mengacu pada penerapan teknologi dalam skala luas yang mencakup sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah, program strategis, dan pembangunan infrastruktur pendidikan digital. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung transformasi digital di seluruh jenjang dan wilayah. 2. Penggunaan teknologi secara mikro. Penggunaan teknologi pendidikan secara mikro merujuk pada penerapan teknologi di tingkat individu, kelas, atau sekolah dengan tujuan mendukung proses belajar mengajar secara langsung. Fokusnya adalah pada praktik nyata di lapangan oleh guru, siswa, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan pembelajaran sehari-hari. Modul 6. Penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Penggunaan media pada perguruan tinggi pendidikan jarak jauh di Asia bervariasi, mulai dari media cetak, radio, video, televisi, CD, dan komputer atau internet. Penggunaan berbagai media tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur di setiap perguruan tinggi. Modul 7. Aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan. Memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Keraguan terhadap kualitas PJJ diasosiasikan dengan besarnya jumlah peserta didik seperti halnya keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tatap muka. Bila jumlah peserta didik dalam satu kelas melebihi standar yang ditentukan, maka akan muncul keraguan atas efektivitas pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.